Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Kali ini kita kuliah tentang struktur dan fungsi sel, ya, struktur dan fungsi sel, ya. Mungkin sudah tidak asing lagi ya istilah tentang sel, ya, karena kita sudah mengenal sejak SD, SMP, SMA, ya. Ini pada perkuliahan ini kita kembali mengulas tentang struktur dan fungsi sel. Ya. Jadi sel merupakan satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi kalau satuan terkecil pada benda itu disebut atom, maka satuan terkecil pada makhluk hidup disebut sel. Kenapa disebut sel? Nanti kita bahas ya, apa hubungannya nama sel itu dengan istilahnya. Jadi tadi sebagai satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup, maka di dalam sel merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan pada tingkat paling kecil, ya, pada tingkat paling kecil, pada unit atau satuan terkecil, ya, pada unit atau satuan terkecil, di mana satuan terkecilnya menyusun fungsi kehidupan sebagai satu kesatuan hidup yang utuh, ya, satu kesatuan hidup yang utuh. Kita bahas dulu sejarah sel, ya, sejarah sel. Ya, jadi pertama kali dalam sejarah perkembangan ilmu sel atau sitologi adalah penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1665. Ya. Anthony van Leeuwenhoek dengan menemukan mikroskop, dia mampu mengamati benda-benda mikroskopis, ya, benda-benda yang tidak bisa diamati dengan mata biasa, ya, dengan mata biasa, sehingga perlu alatnya yang disebut mikroskop. Nah, dengan penemuan mikroskopnya, maka Anthony van Leeuwenhoek merupakan orang pertama yang mengamati sel tunggal, ya, mengamati sel tunggal. Di samping itu dia juga mengamati cairan darah, cairan mani, feses, dan email gigi. Ya, jadi pada masa penemuan pertama mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek, mikroskopnya hanya sebesar ini ibu jari, ya, hanya sebesar ibu jari, sehingga saat mengamatinya diintip seperti ini, ya, diintip seperti mengintip di lubang kecil, ya, di lubang kecil dengan mikroskop sebesar ibu jari. Kemudian tahap berikutnya adalah penemuan Robert Hooke yang berhubungan dengan sel, ya. Robert Hooke mengamati sel tumbuhan. Sel apa yang diamati? Robert Hooke mengamati sel dari jaringan gabus, ya, sel dari jaringan gabus. Ternyata jaringan gabus yang dia amati berupa ruang-ruang kosong yang bersekat-sekat teratur seperti kamar-kamar penjara. Ya, sementara kamar penjara kan kadang diistilahkan dengan sel. Nah, sejak itulah maka istilah sel digunakan, ya. Istilah sel digunakan sampai sekarang, ya, karena penemuan Robert Hooke yang mengamati sel dari jaringan gabus yang berbentuk seperti ruang-ruang kosong bersekat-sekat teratur seperti kamar penjara. Nah, makanya lalu disebut sel, ya. Maka lalu disebut sel. Pada saat itu
Robert Hooke tidak sadar ya bahwa yang diamatinya adalah sel mati, ya, sel mati. Hanya pada saat perkembangan selanjutnya dari sitologi, ya, perkembangan selanjutnya dari ilmu sel itu baru diketahui bahwa ternyata jaringan gabus yang diamati oleh Robert Hooke adalah jaringan mati. Kenapa jaringan mati? Karena selnya tidak memiliki protoplasma. Selnya tidak ada isinya, ya. Selnya kosong. Nah, sel kosong yang tidak memiliki protoplasma inilah merupakan sel mati, ya, sel mati. Nah, ini pentingnya penemuan Robert Hooke dengan jaringan gabus yang ternyata sel mati itu adalah dengan memberikan andil untuk istilah sel, ya. Jadi Robert Hooke tahun 1666 mengamati tadi jaringan gabus pada sel mati ternyata. Ya. Kemudian berikutnya adalah penemuan Sladen dan Swan, ya. Penemuan Sladen dan Swan. Sladen tahun 1838, Swan tahun 1839. Mereka berdua menemukan gabungan teori sel, ya, gabungan teori sel. Padahal penemuan tempat dan tahun penemuan berbeda. Kenapa jadi digabung teori sel Sladen dan Swan? Ya, kita lihat, saya jelaskan dulu ya, bahwa Sladen merupakan tokoh peneliti sel tumbuhan. Sedangkan Swan tokoh peneliti sel hewan. Ya. Berdasarkan penemuan Sladen, dia mengamati bahwa sel itu hanya berupa struktur, ya, hanya berupa gabungan dari bangunan-bangunan yang teratur, ya, yang kalau kita lihat bagian terkecilnya yaitu sel. Sehingga Sladen mengemukakan teori bahwa sel sebagai satuan penyusun tubuh makhluk hidup secara struktural. Sel sebagai satuan penyusun tubuh makhluk hidup secara struktural. Ya. Nah, lalu tahun berikutnya 1839 Swan meneliti sel hewan. Seperti kita ketahui bahwa secara tingkat organisme saja hewan dan tumbuhan itu beda aktivitas, ya. Aktivitas gerak terutama berbeda pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan lebih aktif geraknya, pada tumbuhan tidak aktif, ya. Ya. Nah, itu perbedaan dulu yang mudah kita amati. Ya. Nah, lalu berdasarkan hal inilah Swan mengamati sel hewan. Ternyata Swan memfokuskan pengamatan pada fungsi selnya, ya, pada fungsi selnya. Pada sel hewan, fungsi fisiologis sel ternyata lebih menonjol daripada sel tumbuhan. Dan karena dia mengamati sel hewan yang fungsi fisiologisnya lebih menonjol daripada sel tumbuhan, maka Swan menemukan teori bahwa sel sebagai satuan terkecil penyusun tubuh makhluk hidup secara fungsional, ya, secara fungsional. Artinya fungsi hidup pada tubuh makhluk hidup itu bagian terkecilnya terdapat pada sel. Nah, lalu dalam perkembangan selanjutnya, ya, dalam perkembangan selanjutnya dari
sejarah ilmu sel, sitologi, ternyata sel tumbuhan juga memiliki fungsi hidup yang sama dengan sel hewan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa struktur sel itu ternyata berhubungan erat dengan fungsinya. Dengan kata lain, struktur atau anatomi sel tidak bisa dipisahkan dengan struktur struktur anatomi sel tidak bisa dipisahkan dengan fungsi selnya. Artinya, struktur tertentu dari sel akan membawa fungsi tertentu pada sel tersebut. Struktur yang lain akan membawa fungsi yang lain pada sel tersebut. Nah, dengan demikian struktur dan fungsi, anatomi dan fisiologi ternyata tidak bisa dipisahkan. Saat bicara anatomi atau struktur, maka mau tidak mau, langsung atau tidak langsung, kita membicarakan juga fungsinya atau fisiologi selnya. Nah, karena struktur dan fungsi sel tidak bisa dipisahkan, memiliki hubungan yang erat, maka lalu teori Schleiden dan Schwann digabung. Ya, teori Schleiden dan Schwann lalu digabung, jadilah satu teori yang menyatakan bahwa sel sebagai satuan terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, baik secara struktural maupun secara fungsional, ya, baik secara struktural maupun secara fungsional. Nah, kemudian tokoh berikutnya Johannes Evangelista Purkinje. Ya, tahun 1839 Purkinje mengamati sel telur, ya. Beda lagi ini teori selnya. Kenapa? Karena tentu saja setiap sel kan tadi beda struktur, beda fungsi. Nah, karena Purkinje mengamati sel telur, seperti kita ketahui bahwa sel telur itu kaya akan detoplasma. Ya, detoplasma itu kalau pada telur burung yaitu kuning telur dan putih telurnya. Pada sel-sel yang lain yang mikroskopis juga tetap kaya akan detoplasma. Ya. Nah, Purkinje mengamati tentang sel telur yang kaya akan detoplasma. Ya. Karena pada tingkat sel maka lalu dia mengistilahkan protoplasma. Ya. Sehingga Purkinje mengemukakan teori selnya bahwa bagian terpenting daripada sel adalah protoplasma. Ya, protoplasma, sorry. Ya, protoplasma tadi istilah lainnya isi sel. Isi sel itu terdiri atas cairan sel atau sitoplasma dan organel-organel sel yang terkandung di dalamnya beserta zat-zat kimia yang terlarut di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan protoplasma. Jadi protoplasma adalah isi sel yang terdiri atas sitoplasma, organel-organel sel beserta zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya, ya, di dalamnya. Nah, ini untuk teori Purkinje. Berikutnya, ya, banyak sih ya tokoh-tokoh penemu sel. Cuma untuk kesempatan kali ini hanya beberapa saja yang kita kemukakan, ya, yang kita kemukakan karena kita nanti fokus pada struktur dan fungsi sel. Ya, yang terakhir untuk kali ini, ya, yang terakhir penemuan sel oleh Rudolf Virchow, ya. Virchow tahun 1858 dia mengamati tentang pembelahan sel atau reproduksi sel, ya, atau reproduksi sel. Pembelahan sel atau reproduksi sel atau perkembangbiakan sel.
Ya, Rudolf Virchow 1858 berdasarkan pengamatannya terhadap perkembangbiakan sel, dia mengemukakan teori selnya bahwa omnicellula excellulae, omnicellulae excellulae bahasa Latin ya. Omni kalau bahasa Latin itu artinya anak, ya, anak, cellulae sel, ex bekas atau berasal, cellulae sel, ya. Sehingga kalau kita terjemahkan secara harfiah, anak sel berasal dari sel. Itu secara harfiah. Tapi kalau teori Rudolf Virchow kita perbagus kalimatnya, dia menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel juga. Atau semua sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini untuk teori sel kita batasi dulu hanya sampai di sini ya. Kita batasi dulu hanya sampai di sini. Sekarang kita bicarakan tentang komponen sel, ya, komponen sel. Komponen sel dibagi menjadi 3 bagian besar, ya. Komponen sel atau bagian-bagian sel dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma ada juga yang mengistilahkan plasmolema atau membran sel. Ya. Plasmolema atau membran sel atau membran plasma. Bagian kedua, sitoplasma, ya. Bagian kedua, sitoplasma, dan bagian ketiga, nukleus atau inti sel. Ya. Lalu organel-organel lain masuk di mana? Organel-organel lain masuk ke dalam, berada di dalam larutan sitoplasma. Terlarut, bukan terlarut ya sebenarnya, berada mereka. Berada di dalam sitoplasma, ya. Berada dalam sitoplasma. Sekarang kita bicarakan mulai dengan membran plasma atau membran sel. Ya, sekarang kita bicarakan membran plasma atau membran sel. Ya, ini gambar sel hewan. Sorry. Ini gambar sel tumbuhan, ya. Ini gambar sel tumbuhan. Membran plasma pada sel tumbuhan itu yang diarsir warna hijau muda bagian terluar, ya. Yang diarsir warna hijau muda bagian terluar dari sel tumbuhan. Nah, ini kita lihat, ini adalah sel hewan. Ini adalah sel hewan. Membran plasma pada sel hewan, ini paling luar saja tentu saja, paling luar juga, yang diarsir abu-abu, ya agak abu-abu, ya yang diarsir abu-abu. Nah, ini membran plasma pada sel hewan. Ya betul, pada sel hewan. Ya, sekarang kita bicarakan struktur membran plasma, struktur membran sel. Nah, ini struktur membran sel seperti kue lapis, ya. Seperti kue lapis, ya. Struktur membran sel terdiri atas senyawa lipoprotein, ya. Lipo itu lipid artinya lemak, dan protein. Yang mana lipidnya? Lipidnya terdiri atas 2 bagian, 2 lapis, ya. Lipidnya terdiri atas 2 lapis. Itu yang diarsir, yang berwarna biru, ya. Yang berwarna biru dan biru muda. Ya, kepala lemak itu yang biru tua di permukaan atas dan yang biru tua di permukaan bawah.
Kemudian ada ekornya yang saling berhadapan ke arah dalam, sehingga lalu terbentuk agak biru muda atau agak abu-abu. Ya, itu adalah struktur dari molekul lipid atau lemak dua lapis. Ya, kenapa dua lapis? Ya, itu tadi nanti kita bahas tersendiri ya kenapa dua lapis. Ya, kita lihat dua lapisnya adalah, coba lihat bagian kepala di permukaan atas, kemudian ekornya menghadap ke bawah. Bagian kepala di permukaan bawah, ekornya menghadap ke atas. Ya, sehingga bagian kepala molekul lemak berada di permukaan atas dan berada di permukaan bawah. Sedangkan bagian ekornya berhadapan saling menjauhi permukaan. Nah, ini adalah struktur molekul lemaknya, dua lapis. Kemudian yang coklat itu adalah struktur molekul protein. Berbeda dengan lemak tadi yang letaknya beraturan, maka molekul protein letaknya tidak teratur, ya, tidak teratur, terletak pada tempat-tempat tertentu. Ada dua macam molekul protein. Yang pertama adalah protein perifer atau protein ekstrinsik. X kan di luar. Nah, yaitu protein-protein yang terdapat di permukaan membran plasma. Itu yang terlihat di permukaan atas sel dan di permukaan bawah sel. Kemudian yang kedua ada protein integral atau protein intrinsik. Protein integral menembus membran plasma. Jadi dia bisa menembus membran plasma permukaan atas sampai menembus ke permukaan bawah. Atau kadang-kadang ada juga yang terjepit saja di dalam molekul lemak. Ya. Nah, inilah protein integral yang terjepit saja di dalam molekul lemak atau menembus ke permukaan luar sampai ke permukaan bawah molekul lemak. Nah, ini disebut dengan protein integral atau protein intrinsik. Itu yang coklat. Ada yang di permukaan protein perifer atau protein ekstrinsik, dan ada yang terjepit di dalam molekul lemak atau menembus molekul lemak, disebut protein integral atau intrinsik, yang coklat. Kemudian yang kuning-kuning seperti rantai, itu adalah molekul karbohidrat oligosakarida. Molekul karbohidrat oligosakarida ini ada yang menempel di permukaan protein, disebut dengan bergabung dengan protein jadilah glikoprotein. Kemudian itu yang di tengah yang menempel di kepala lemak, itu yang berwarna kuning seperti rantai yang paling besar. Nah, itu kan menempel di kepala lemak. Karbohidrat oligosakarida menempel di kepala lemak, bergabung dengan lemak dalam satu kesatuan disebut glikolipid. Nah, inilah struktur dari membran plasma secara kimiawi. Struktur molekul lemak secara kimiawi yang tadi kita bahas, dia disebut sebagai model mosaik cair, ya. Model mosaik cair. Untuk apa struktur demikian? Struktur membran plasma yang demikian berhubungan dengan fungsinya sebagai pengatur lalu lintas keluar masuknya zat, ya. Jadi zat apa saja yang boleh masuk dan zat apa saja yang boleh keluar. Nah, ini diatur oleh membran plasma. Bagaimana cara dia mengaturnya? Ya tadi dengan struktur
berbentuk mosaik cair yang kalau secara ringkas kita sebut struktur lipid bilayer. Lipid bilayer dijelaskan dengan dua lapis molekul lemak dengan protein pada tempat-tempat tertentu. Kemudian juga terdapat karbohidrat oligosakarida yang menempel di bagian permukaan membran plasma. Bisa menempel di kepala lipid, jadilah glikolipid, atau menempel di permukaan protein, jadilah glikoprotein. Nah, struktur yang demikian pada membran plasma sesuai dengan fungsinya untuk mengatur lalu lintas zat. Sehingga membran plasma bersifat selektif permeabel. Selektif permeabel artinya memilih. Ya, memilih selektif kan seleksi. Selektif artinya memilih dan permeabel artinya dapat lewat. Ya, dapat melewati. Ya, berarti membran plasma bersifat selektif permeabel artinya memilih zat yang boleh masuk dan yang boleh keluar sel melalui membran plasma. Ya, nah jadi ya tadi fungsi membran plasma adalah mengatur lalu lintas zat. Cara mengaturnya secara selektif permeabel dengan memilih zat yang boleh masuk dan zat yang boleh keluar melalui membran plasma tersebut sesuai dengan keperluan sel secara normal dan sehat. Ya, catatan normal dan sehat. Apabila tidak normal dan tidak sehat, tentu saja ada kelainan dalam hal proses transport zat melalui membran sel. Berikutnya kita lanjutkan dengan nukleus atau inti sel. Ini pada struktur sel hewan ini, nukleus bagian paling besar di dalam sel diarsir dengan ungu muda, ya. Diarsir dengan ungu muda. Di dalam nukleusnya itu ada ungu tua, lingkaran kecil. Nah, dia adalah anak inti atau nukleolus, ya, atau nukleolus. Ya, nukleus atau inti sel, bagian terbesar dari isi sel. Ya, bagian terbesar dari isi sel, dia berbentuk cenderung membulat. Karena cenderung membulat, ya, tidak bulat benar-benar bulat, ya. Cenderung membulat, paling besar di dalam sel strukturnya. Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Dengan kata lain, inti sel adalah otaknya sel, ya. Inti sel adalah otaknya sel. Sehingga sebagai otaknya sel, inti sel dengan kata lain berfungsi sebagai pusat koordinasi sel, pusat pengaturan sel, ya, pusat pengaturan sel. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan bagian inti sel. Pada sel eukariotik, bagian terluar dari inti sel adalah membran inti atau selaput inti. Membran inti atau selaput inti. Membran inti memiliki struktur yang serupa dengan membran plasma. Ya, sama strukturnya, hanya lebih tipis aja, ya, dibangun oleh lipid bilayer dengan protein pada tempat-tempat tertentu dan karbohidrat oligosakarida yang mengikatkan diri pada permukaan membran baik di protein maupun di lipid. Hanya
lebih tipis aja dari membran plasma. Fungsinya juga serupa ya. Fungsinya juga serupa bahwa membran inti berfungsi mengatur keluar masuknya zat melalui membran inti ke dalam inti atau keluar inti. Tetapi bukan dari luar sel, tapi dari dalam sitoplasma. Dari sitoplasma zat mana saja yang boleh masuk ke dalam inti, dari dalam inti zat mana saja yang boleh keluar menuju sitoplasma diatur oleh membran inti. Membran inti. Kemudian agak ke dalam dari membran inti di dalam inti selnya terdapat cairan inti atau nukleoplasma. Cairan inti atau nukleoplasma. Di dalam cairan inti inilah terdapat nukleolus atau anak inti. Nukleolus atau anak inti. Anak inti berfungsi untuk menghasilkan RNA ya, terutama RNA duta ya. RNA messenger ya. Jadi sebenarnya anak inti atau nukleolus strukturnya tidak selalu ada ya. Dia terbentuk atau muncul jika akan terjadi transkripsi pada saat awal sintesis protein di sel ya, sehingga pada saat akan dibentuk ARN duta atau RNA messenger, maka terbentuklah nukleolus atau anak inti untuk tadi mengatur dan membentuk serta menghasilkan ARN duta atau RNA messenger. Ya, komponen lain di dalam inti sel adalah benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin ini pada saat sel tidak membelah, dia tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena strukturnya sangat tipis. Kemudian pada saat sel mulai akan membelah, benang-benang kromatin memendek dan menebal, lalu mulai terlihat dalam bentuk kromosom. Jadi kromatin dan kromosom sama aja, hanya berbeda struktur morfologi. Struktur kimia sama. Berbeda struktur morfologi adalah karena saat sel tidak membelah, dia berupa benang-benang kromatin, struktur molekulnya tipis, sangat tipis. Sehingga tidak terlihat, bahkan diamati di bawah mikroskop sekalipun. Kemudian pada saat sel akan membelah, kromatin-kromatin memendek, makin tebal, ya, ribuan kali tebalnya, sehingga lalu mulai terlihat, maka disebutlah kromosom. Di dalam benang-benang kromatin atau kromosom terdapat molekul DNA atau di dalam biologi disebut dengan gen. Ya. Nah, molekul DNA inilah yang berfungsi untuk mengatur agar sifat menurun pada anak-anak sel adalah persis sama dengan induk selnya, Sehingga pada tingkat organisme juga bahwa individu keturunan baru akan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kenapa? Karena tadi ada gen atau DNA yang membawa sifat menurun untuk generasi selanjutnya, ya. Ada membawa sifat menurun untuk generasi selanjutnya. Sehingga berdasarkan komponen-komponen inti atau nukleus, maka kita mendapatkan
fungsi dari nukleus atau inti tersebut. Yang pertama adalah mengatur seluruh aktivitas metabolisme sel. Dari mana dia mengatur seluruh aktivitas metabolisme sel? Lewat sintesis protein untuk mensintesis protein-protein pengatur aktivitas fisiologis seperti hormon, enzim, dan protein-protein lainnya. Karena di dalam inti sel terdapat DNA yang terlibat langsung dalam sintesis protein untuk mengatur seluruh aktivitas sel melalui seluruh reaksi metabolisme. Ya, fungsi kedua masih berhubungan dengan DNA atau gen, membawa informasi genetik. Ya, jadi fungsi kedua dari inti sel adalah membawa informasi genetik kepada generasi selanjutnya. Nah, itu fungsi kedua. Fungsi ketiga masih berhubungan dengan gen dan DNA adalah mengatur aktivitas pembelahan sel. Ya. Jadi masih hubungannya dengan gen atau DNA. Fungsi ketiga dari nukleus atau inti sel adalah mengatur pembelahan sel. Karena proses pengaturan berarti dia masuk metabolisme sel juga ya. Sehingga dari tiga itu bisa kita gabung dua saja. Mengatur seluruh aktivitas metabolisme sel. Ya, mengatur seluruh aktivitas metabolisme sel. Dan membawa informasi genetik dari generasi ke generasi. Berikutnya kita bicarakan sitoplasma. Ya, kita bicarakan sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma atau cairan sel, bagian cairnya disebut sitosol. Di dalam sitosol ini berupa cairan yang heterogen, ya. Dia cairan heterogen, ya, tidak homogen. Kenapa tidak homogen? Karena di dalamnya terdapat zat-zat yang ada yang larut, ada yang tidak larut, organel lainnya termasuk yang tidak larut, ya. Kemudian zat-zat kimia sendiri juga ada yang tidak larut dan ada juga yang larut. Nah, ya, makanya sitosol bersifat heterogen atau tidak homogen, ya. Sitosol bersifat heterogen atau tidak. Saya ulang, sitosol bersifat heterogen atau tidak homogen karena di dalamnya terdapat zat-zat organik maupun organel lainnya, ya, organel lainnya. Sitosol bersifat seperti jelly, ya, seperti jelly atau koloid, ya. Dia bersifat seperti jelly atau koloid. Tetapi sifat seperti jelinya bisa berubah-ubah, kadang lebih kental, ya. Saat lebih kental disebut gel, kemudian kadang lebih cair. Nah, saat lebih cair disebut sol. Ya. Perubahan fase gel ke fase sol atau sebaliknya dari fase sol ke fase gel, inilah yang menyebabkan amuba dapat menjulurkan kaki semunya, ya, dapat menjulurkan kaki semunya. Di daerah kaki semu yang dijulurkan sedang fase sol, lebih cair. Sedangkan di daerah kaki semu yang ditarik sedang fase gel, ya, sedang fase gel. Nah, di dalam sitoplasma inilah terjadi seluruh aktivitas metabolisme. Sehingga sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme sel. Nah, di dalam sitoplasma inilah terdapat tadi berbagai organel sel yang memiliki fungsi fisiologis sendiri-sendiri sesuai dengan strukturnya masing-masing. Ya,
Jadi sebenarnya secara logika sebenarnya ada bagian yang lebih kecil dari sel, yaitu organel sel. Tapi kenapa bukan organel sebagai fungsi terkecil dari sel, fungsi kehidupan dari sel? Karena setiap organel memiliki fungsi yang berbeda-beda sendiri-sendiri. Ya, karena dia sendiri-sendiri fungsinya, sehingga fungsi hidup itu parsial untuk masing-masing organel. Tetapi saat seluruh organel berfungsi dalam satu kesatuan utuh, maka seluruh fungsi kehidupan berada dalam satu kesatuan fungsional yang utuh pada tingkat terkecil, yaitu sel. Ya, makanya lalu sel sebagai satuan terkecil kehidupan, baik secara struktural maupun secara fungsional. Kenapa bukan organel? Karena struktur dan fungsi organel sendiri-sendiri. Sifat hidupnya sendiri-sendiri. Sementara kalau seluruh organel kita gabung dalam satu kesatuan sel, maka seluruh aktivitas hidup persis sama dengan seluruh aktivitas hidup makhluk hidupnya. Nah, kemudian karena di dalam sitoplasma banyak terdapat organel, sekarang kita bicarakan organel sel yang terdapat dalam sitoplasma. Kita mulai dengan sitoskeleton. Sitoskeleton ini dari kata sito sel dan skeleton rangka. Ya. Jadi kalau mau diterjemahkan sitoskeleton artinya rangka sel. Karena rangka berarti sitoskeleton berfungsi sebagai pemberi bentuk sel dan memperkuat sel. Di samping itu juga sitoskeleton berfungsi mengatur gerakan sel. Jadi ada dua fungsi sitoskeleton. Yang pertama, memberi bentuk sel dan menguatkan sel. Yang kedua, mengatur gerakan sel. Sel kita bergerak, ya ada gerakannya terutama pada jaringan-jaringan tertentu. Yang paling jelas kan pada sel organisme bersel satu seperti amuba, paramecium, dan bakteri, kan mereka memiliki alat gerak. Karena alat geraknya ini berhubungan dengan sitoskeleton. Ya, sitoskeleton disusun oleh jaringan protein berupa filamen. Ya, jadi sitoskeleton berupa filamen sehingga di dalam sel dia seperti rambut-rambut. Ya, dia seperti rambut-rambut. Berikutnya ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di sitoplasma. Karena dia butiran kecil, ini di dalam gambar selnya hanya berupa bintik-bintik bulat kecil, bintik-bintik saja ya. Ada yang tersebar bebas di dalam sitoplasma, disebut ribosom bebas. Tapi ada juga yang menempel di retikulum endoplasma, disebut ribosom terikat. Nah, ini yang biru. Yang biru itu adalah retikulum endoplasma, biru kanan dari layar. Biru kanan dari layar, itu retikulum endoplasma. Itu ada bintik-bintik di retikulum endoplasma, itu adalah ribosom yang menempel. Ribosom yang menempel di retikulum endoplasma ini disebut ribosom terikat. Ya, ribosom terikat. Ya, jadi ada dua macam ribosom. Ada ribosom bebas yang terdapat menyebar di sitoplasma. Kemudian ada ribosom terikat yang menempel di membran retikulum endoplasma kasar. Ya. Hubungannya kasarnya adalah karena ditempeli oleh
ribosom. Sekarang kita bahas fungsi ribosom. Secara umum, ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Jadi dia terlibat dalam proses sintesis protein. Nanti di ribosom protein dihasilkan, ya. Di ribosom di protein dihasilkan. Ini secara umum dari fungsi ribosom. Berikutnya kita bicarakan retikulum endoplasma. Ini kebetulan retikulum endoplasma kasar karena ada bintik-bintik hitam. Nah, bintik-bintik hitam itu adalah ribosom. Apabila retikulum endoplasmanya tidak ada bintik-bintik hitam, maka dia disebut retikulum endoplasma halus. Ya, nah ini ribosom yang ada bintik-bintik hitamnya. Sehingga bintik-bintik hitamnya itu adalah ini adalah, retikulum endoplasma maksud saya. Ini adalah retikulum endoplasma yang ada bintik-bintik hitamnya. Bintik hitamnya adalah ribosom. Karena ada bintik-bintik hitam ribosom, maka retikulum endoplasmanya disebut retikulum endoplasma kasar. Ya, untuk retikulum endoplasma yang tidak ada bintik-bintik hitamnya, tidak ada bintiknya, berarti tidak ada ribosom, maka dia disebut retikulum endoplasma halus, ya. Retikulum endoplasma halus. Ya. Untuk retikulum endoplasma kasar, dia berfungsi tadi berhubungan dengan sintesis protein. Ya, retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak. Tetapi kalau ditanya secara umum, kita fokuskan fungsi retikulum endoplasma adalah tempat sintesis protein. Berikutnya kita bicarakan ini retikulum, retikulum mirip sih, habis salah saya ya. Ini adalah badan Golgi. Agak mirip karena dia strukturnya adalah pipih juga ya. Ya, badan Golgi berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok dan bertumpuk-tumpuk. Ya, badan Golgi berbentuk kantong pipih yang berkelok-kelok dan bertumpuk-tumpuk. Di dalam badan Golgi terjadi proses modifikasi protein yang dalam sintesis protein akan dihasilkan protein, tetapi ternyata protein yang dihasilkan pada sintesis protein yang melibatkan sampai ke ribosom dari inti sel, DNA transkripsi, lalu dihasilkan mRNA keluar sel, mRNA keluar sel melanjutkan sintesis protein dalam translasi. Hasil akhir translasi adalah protein, tetapi ternyata protein di dalam ribosom tersebut baru protein bahan baku, masih mentah, belum fungsional. Ya, karena protein disintesis protein dari inti sampai ke ribosom tadi masih berupa bahan mentah, maka lalu dimatangkan atau dikemas di dalam badan Golgi. Ya, protein yang dimatangkan atau dikemas dalam badan Golgi ini disebut dengan memodifikasi protein. Reaksinya disebut glikosilasi. Glikosilasi ini menambahkan molekul oligosakarida ke dalam protein yang tadi dihasilkan di dalam ribosom. Ya. Di samping itu juga badan Golgi berfungsi membentuk lisosom. Nah, itu yang bulat-bulat kecil, itu salah satunya atau sebagiannya adalah lisosom yang dibentuk oleh badan Golgi. Nah, bulat-bulat kecil itu disebut vesikula. Jadi ada vesikula enzim, secara khusus disebut lisosom karena di dalamnya terdapat enzim, dia disebut lisosom.
Ada juga vesikula hormon atau vesikula protein fungsional lainnya supaya bisa berfungsi protein yang tadi dihasilkan masih berupa bahan baku tadi sampai di protein-protein yang masih berupa bahan baku di dalam vesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi nanti akan bergerak menuju masing-masing organel. Untuk mengatur fungsi tertentu dari organel tersebut. Sesuai dengan fungsi proteinnya masing-masing. Nanti ada vesikula yang pergi ke membran sel. Nah, fungsinya adalah sebagai protein struktural untuk membangun membran sel. Kemudian ada vesikula lisosom. Tadi lisosom karena mengandung enzim lalu dia disebut lisosom, bergabung dengan bahan makanan yang akan dicerna, membentuk vakuola makanan. Ya. Kemudian juga ada karena bukan isinya enzim lisosom. Tapi kalau isinya bukan enzim, protein fungsional lain disebut secara umum saja vesikula. Ada vesikula yang pergi ke mana? Ke organel lain tentu saja. Ya, ada yang pergi ke mitokondria. Walaupun mitokondria bisa sintesis protein sendiri ya, tetapi masih ada protein-protein yang diperlukan yang dibawa oleh vesikula. Ke organel lain, ke mitokondria tadi, protein pengaturnya terlibat dalam pengaturan reaksi oksidasi, membangkitkan energi sel. Dan seterusnya ya, protein-protein yang dikandung oleh vesikula tersebut memiliki fungsinya masing-masing, sehingga vesikulanya akan pergi ke organel tertentu untuk mengatur fungsi metabolisme tertentu dari organel tersebut. Ya, karena sudah kita singgung tadi lisosom dihasilkan oleh badan Golgi, kita lanjutkan dengan organel berikutnya, lisosom. Jadi tadi sudah lisosom merupakan vesikula kecil, dia berbentuk gelembung kecil ya, yang dihasilkan oleh badan Golgi. Di dalam lisosom terdapat enzim pencernaan. Karena itu, lisosom berfungsi untuk mencerna secara intraseluler. Jadi kalau ada di dalam sel bahan makanan masih tidak diperlukan lagi dalam bentuk senyawa kompleks, dia dicerna atau diurai oleh lisosom menjadi molekul yang lebih sederhana. Misalnya polisakarida dicerna jadi disakarida. Disakarida dicerna jadi monosakarida. Protein dicerna sampai jadi asam amino. Lemak dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Asam nukleat dicerna menjadi komponen asam nukleat. Ya. Komponen-komponen inilah yang nanti bisa diperlukan lagi oleh sel untuk dibangun kembali, dirakit kembali. Ya, nah itu fungsi dari lisosom sebagai tempat pencernaan sel. Berikutnya setelah lisosom, badan mikro atau mikrobodies. Badan mikro atau mikrobodies ada dua macam. Ada peroksisom, ada peroksisom. Hanya terdapat pada sel hewan. Peroksisom menghasilkan enzim peroksidase berdasarkan nama peroksisomnya. Dengan ada nama lainnya yaitu katalase. Enzim katalase atau enzim peroksidase yang dihasilkan oleh peroksisom berfungsi mengurai peroksida air. Peroksida air itu rumus molekulnya H2O2. H2O2 ini merupakan sisa metabolisme hasil reaksi dari air dan oksigen. Atau hasil reaksi OH dan H2. Atau hasil reaksi komponen O dan H. Dari atom-atom O dan komponen dari atom-atom H menghasilkan sisa metabolismenya berupa
H2O2 atau peroksida air atau hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini ternyata bersifat meracuni sel. Bagaimana dia meracuni sel? Mengoksidasi bahan-bahan kimia dalam sel dan mengoksidasi organel sel. Sehingga kalau dibiarkan menumpuk di dalam sel akan merusak sel sampai akhirnya mematikan sel. Nah, supaya tidak meracuni sel, maka hidrogen peroksida atau H2O2 atau nama lainnya peroksida air ini diurai oleh enzim katalase menjadi air H2O dan gas oksigen O2. Sekarang H2O dan oksigennya, H2O dan oksigennya sudah tidak bersifat meracuni sel lagi. Ya, jadi dia memelihara agar sel tetap sehat, ya, agar tetap sehat. Nah, itu pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, badan mikronya atau mikrobodisnya berupa glioksisom. Glioksisom berfungsi menghasilkan enzim oksidase yang terlibat dalam reaksi oksidasi pada sel-sel tumbuhan, ya, pada sel-sel tumbuhan. Berikutnya kita bicarakan mitokondria, ya, ini sel hewan. Mana mitokondrianya? Itu mitokondrianya bagian atas kuning agak orange, ya, berbentuk batang kecil. Ya. Mitokondrianya adalah bagian atas kuning agak orange berbentuk batang kecil. Itu yang dipotong. Sementara bagian bawah, yang bawah berbentuk batang kuning agak orange, berbentuk batang kecil juga bagian bawah. Nah, itu juga mitokondria yang tidak terpotong, ya. Yang tidak terpotong, membran luarnya utuh, sementara yang di atas itu terpotong sehingga terlihat sekat-sekat, seperti sekat tapi sebenarnya bukan sekat, ya, hanya lipatan membran dalam. Ya, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi sel. Apa sih respirasi sel? Sesuai dengan fungsi respirasi sel, menghasilkan energi sel berupa ATP. Sehingga dengan kata lain, ada yang mengistilahkan bahwa mitokondria sebagai pabrik energi, house of power. Ya. Atau dengan kata lain juga boleh bahwa mitokondria berfungsi sebagai tempat pembangkit energi sel berupa ATP, ya, berupa ATP. Jadi energi selnya berupa senyawa kimia yang disebut adenosin trifosfat. Dari mana energinya? Energinya dihasilkan saat 3 buah molekul fosfat tersebut dipotong satu persatu dari ikatan dengan molekul adenosin. Kita lihat ini struktur khusus mitokondria, ya. Mitokondria tadi berbentuk batang pendek, ya. Berbentuk batang pendek. Dia dibangun oleh 2 lapis membran. Yaitu membran luar dan membran dalam. Itu garis hitam tipis bagian terluar, membran luar. Kemudian garis hitam lebih tipis lagi bagian dalam, membran dalam. Pada bagian membran dalam melekuk ke dalam, itu seperti juluran-juluran. Nah, itu adalah juluran-juluran atau lekukan ke dalam dari membran bagian dalam mitokondria. Ya, lekukan ke dalam ini disebut kristei. Kristei berfungsi untuk memperluas bidang permukaan membran bagian dalam agar
fungsi oksidasi biologis atau fungsi pembangkitan energi menjadi lebih efektif sesuai dengan fungsi mitokondria, yaitu sebagai tempat pembangkit energi sel berupa ATP. Ya, berikutnya sentriol. Ya, sentriol berbentuk sepasang badan kecil seperti batang lebih pendek dari mitokondria. Dia terdapat di dekat inti di bidang pembelahan. Ya, di dekat inti di bidang pembelahan dengan posisi tegak lurus. Ya, dengan posisi tegak lurus. Satunya tegak, satunya horizontal. Dekat inti di bidang pembelahan. Dia hanya terdapat pada sel hewan. Kenapa hanya terdapat pada sel hewan? Karena dia berfungsi mengatur pembelahan sel pada sel hewan. Dia membentuk benang-benang spindle pembelahan sel ya pada sel hewan. Jadi begitu sel akan membelah, mereka memisah. Satu ke kutub utara, satu ke kutub selatan. Membentuk benang-benang spindle untuk mengatur gerakan kromosom saat sel membelah. Jadi sentriol berfungsi membentuk benang-benang spindle yang mengatur gerakan kromosom saat sel membelah. Dia hanya terdapat pada sel hewan. Berikutnya, dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Pada sel tumbuhan, dinding sel melapisi bagian terluar dari sel, sehingga membran plasmanya ditutupi atau dilapisi lagi oleh dinding sel. Pada sel tumbuhan, dinding sel menyebabkan sel tumbuhan kaku. Ya, dinding sel menyebabkan sel tumbuhan kaku sehingga sel tumbuhan cenderung berbentuk persegi. Kenapa kaku? Karena dinding sel dibangun oleh senyawa polisakarida seperti selulosa, lignin, pektin. Nah, zat-zat inilah yang menyebabkan dinding sel bersifat kaku. Efeknya adalah sel tumbuhan tidak mudah berubah bentuk. Ya, sel tumbuhan tidak mudah berubah bentuk. Ya, beda dengan sel hewan, bahwa sel hewan mudah berubah bentuk dan cenderung membulat karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ya, ini sel hewan. Coba lihat, bagian tebal di paling luar adalah dinding sel. Ya, sedangkan garis tipis hitamnya adalah membran sel. Jadi bagian terluar dari dinding sel yang lebih tebal dari membran sel adalah dinding sel. Dinding sel bersifat kaku karena dibangun oleh senyawa polisakarida seperti selulosa, hemiselulosa, pektin, dan lignin. Sifat kaku ini mengakibatkan sel tumbuhan berbentuk cenderung persegi dan tidak mudah berubah bentuk. Nah, ini adalah dinding sel. Sekarang kita lanjutkan, itu bagian di tengah yang putih besar. Ya, besar membulat, besar, putih. Itu adalah vakuola pada sel tumbuhan. Vakuola berisi cairan air, ya, berisi cairan atau air. Tidak air saja, makanya lalu saya sebut cairan. Di dalamnya terkandung zat-zat golongan alkaloid. Ya. Nah, ini apa? Vakuola ini umumnya terdapat pada sel tumbuhan saja. Ya.
umumnya terdapat pada sel tumbuhan saja. Ya, jadi tadi vakuola umumnya terdapat pada sel tumbuhan. Berarti ada yang tidak umum ya. Nah, jadi yang tidak umum pada sel hewan ada terdapat vakuola terutama pada golongan protozoa. Ya, pada golongan protozoa seperti amuba, paramecium, Euglena viridis ya. Mereka memiliki vakuola, tapi vakuola yang dimiliki golongan protozoa kecil ya, kecil dan tidak akan membesar karena dia hanya berupa vakuola makanan yang berfungsi mencerna makanan dan vakuola kontraktil yang berfungsi mengatur kadar air dalam sel. Ya, jadi mungkin vakuola kontraktilnya berfungsi sebagai ekskresi sel. Pengaturan ekskresi sel yang berhubungan dengan pengaturan kadar air dalam sel. Ya, jadi tadi vakuola pada protozoa kecil. Tetapi vakuola pada tumbuhan bisa kecil tapi banyak atau satu tapi besar, ya, satu atau besar. Jadi vakuola pada tumbuhan kecil tapi banyak, terutama pada sel-sel yang muda. Kemudian pada sel-sel tumbuhan yang lebih tua, vakuolanya kadang satu saja tapi besar. Bahkan hampir mengisi seluruh sel. Karena hampir mengisi seluruh sel vakuola, maka inti sel dan organel sel lainnya pada tumbuhan yang lebih tua vakuola besar ini terdesak ke tepi. Ya, terdesak ke tepi. Jadi secara umum tadi vakuola berfungsi mengatur kadar cairan dalam sel, kadar air dalam sel secara umum. Bagaimana cara dia mengatur kadar air dalam sel? Cara mengaturnya adalah dia menyimpan air saat tumbuhan kekurangan air sehingga sel-sel tumbuhan tegar. Tapi apabila kekurangan airnya ekstrim, ya, maksudnya kekurangan air, sangat kekurangan air, maka vakuola tidak mampu mempertahankan air lebih lama, sehingga juga vakuola kosong airnya, sehingga tumbuhan menjadi terkulai, layu. Ya, kalau kita siram lagi, menyerap air lagi akar, dikirim ke sel-sel seluruh tubuh, disimpan di vakuola, kembali sel-selnya tegar lagi. Ya, tapi kalau kelamaan kekurangan air, kelamaan sel-selnya layu, akhirnya mati. Ya, nah, tetapi ada fungsi khusus lainnya dari vakuola. Tadi sudah menghasilkan alkaloid. Ya, menghasilkan alkaloid ini zat-zat tertentu yang tujuannya untuk sebenarnya mempertahankan diri dari pengaruh hewan dan tumbuhan lain. Tetapi bagi manusia bahkan kandungan alkaloid berguna kadang-kadang untuk obat-obatan dan lain sebagainya. Ya, apa saja alkaloid itu? Alkaloid itu misalnya tanin pada teh. Kemudian kafein pada kopi, nikotin pada rokok, nikotin pada tembakau, maaf, karena rokok mengandung tembakau, lalu saya nikotin pada rokok ya. Sebenarnya nikotin dihasilkan oleh tembakau, ya, dikandung dalam vakuolanya tembakau. Apalagi kapsaisin dihasilkan oleh cabai, ya, kapsaisin dihasilkan oleh cabai. Kemudian solanin dihasilkan oleh tumbuhan famili Solanaceae dan sebagainya. Ya, nah jadi ini golongan alkaloid yang dikandung oleh vakuola pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Ya, yang terakhir kita bicarakan plastida. Ya, sekarang kita bicarakan plastida. Ini sel tumbuhan. Mana plastidanya? Plastidanya itu yang di tepi vakuola ada
gelembung hijau di dalam sel, bukan yang di tepi. Kalau yang di tepi dinding sel. Ada gelembung hijau, di dalamnya ada bintik-bintik yang lebih hijau lagi, hijau tua. Nah, itu adalah plastida. Ya, itu adalah plastida. Ya, plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Tadi berbentuk vesikula panjang, tidak gelembung tapinya agak panjang, mirip mitokondria. Mirip juga mitokondria memiliki 2 lapis membran, ya. Memiliki 2 lapis membran. Ada membran luar dan ada membran dalam. Ya, membran dalam juga serupa dengan mitokondria, berlekuk-lekuk, tapi bedanya di dalam plastida, membran bagian dalam yang berlekuk-lekuk ini membentuk bangunan-bangunan seperti tumpukan kancing baju. Fungsi secara morfologi, secara struktural juga berfungsi untuk memperluas bidang permukaan membran dalam. Ya, jadi membran dalam ini berfungsi memperluas bidang permukaan membran dalam, serupa dengan membran dalam mitokondria, tetapi bentuknya berbeda ya. Ya. Untuk plastida ini ada 3 macam ya, ada 3 macam plastida. Yang pertama kloroplas. Kloroplas berfungsi menghasilkan klorofil, butir-butir pembawa zat warna hijau untuk fotosintesis. Kemudian plastida ya. Plastida kedua adalah kromoplas, membawa butir-butir zat warna santin dan santofil. Santin kuning, santofil jingga, merah sampai jingga. Ya, yang kromoplas ini contohnya pada buah yang sedang matang. Kemudian yang ketiga adalah leukoplas. Leukoplas adalah plastida pembawa butir-butir tidak berwarna atau putih. Ya, putih. Ini misalnya pada buah muda, kan putih di dalamnya. Ya, buah muda putih di dalamnya. Atau umbi yang putih ya? Umbi bengkoang. Nah, ya, umbi bengkoang kan putih. Nah, itu juga mengandung leukoplas. Ya. Jadi plastida yang 3 macam ini ya, dia bisa berubah tergantung pada pengaruh cahaya matahari dan jenis jaringan atau jenis organnya. Ya, pada daun tidak berubah, tentu saja hijau terus. Yang bisa berubah ini misalnya pada buah. Ya, pada buah yang muda kulitnya hijau. Ya, jadi bagian yang kulitnya hijau plastida mengandung kloroplas. Lalu bagian dalam buah putih, buah yang muda, mengandung leukoplas. Lalu proses pematangan termasuk pengaruh proses cahaya, mengakibatkan kloroplas yang di kulit buah tadi berubah menjadi kromoplas. Lalu dia saat buah matang, kulit buahnya ikut kuning, merah, atau jingga, tergantung jenis buahnya. Begitu juga leukoplas yang bagian daging buah yang semula di buah muda putih, leukoplasnya berubah menjadi kromoplas. Ya, daging buahnya berubah warna menjadi ada yang kuning, ada yang merah, ada yang jingga. Nah, itu merupakan kromoplas yang menyebabkan warna daging buahnya kuning, merah, atau jingga. Nah, selesai pembahasan kita tentang sel. Ya, jadi dari sana Anda bisa bedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan dari penjelasan tadi. Ya, demikian tadi. Semoga materi ini bermanfaat,
menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.